Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Kali ini bersama saya David Silahoy. KPK mengumumkan indikasi kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang melibatkan 3 perusahaan terindikasi fraud. KPK menyebut total indikasi kerugian keuangan negara yakni mencapai 3,4 triliun rupiah. Laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Kejaksaan Agung terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi sebesar 2,5 triliun rupiah di tubuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI langsung diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam keterangan resminya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menegaskan bahwa KPK mengendus adanya indikasi kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi di LPEI yang melibatkan 3 perusahaan terindikasi fraud. KPK menyebut total indikasi kerugian keuangan negara yakni mencapai 3,4 triliun rupiah. Dalam laporan Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa 4 perusahaan sebagai debitur dinyatakan telah melakukan indikasi tindakan fraud terhadap praktik pengekspor yang dibiayai oleh negara. KPK dengan tegas mengusut kasus fraud LPEI ini dengan masing-masing perusahaan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang terindikasi merugikan negara mulai dari 800 miliar hingga 1,6 triliun rupiah. Kerugiannya tadi satu PT itu pertama yang disampaikan Pak Alex sekitar pertama 800 M, yang PT RII 1,6, yang PT SMJL 1,051, sehingga yang sudah terhitung dari 3 korporasi dalam penyaluran kredit dari PT LPI kepada 3 korporasi ini, yang sementara yang telah kami hitung sebesar 3,451 triliun dari 3 yang sudah kami hitung baru 3, sementara yang lain belum. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah menerima laporan dari masyarakat terkait kasus fraud di LPEI pada 10 Mei 2023 silam. Laporan tersebut kemudian naik ke tahap penyelidikan pada 13 Februari 2024 dengan ketetapan dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkapkan masih terdapat 6 perusahaan debitur lainnya yang sedang didalami dugaan indikasi fraud di dalam LPEI. Tercatat indikasi korupsinya senilai 3 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya menyatakan Kejaksaan terus melakukan penyidikan intensif sebelum menetapkan tersangka. Ketut mengatakan penanganan kasus terhadap 4 perusahaan ini barulah awal. Sebab terdapat 6 perusahaan lainnya yang terindikasi melakukan penyelewengan seperti yang disampaikan Jaksa Agung. Dalam kasus ini nilai pinjaman 6 perusahaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah. Itu ada 6 perusahaan yang nilai kreditnya adalah 3, sekian triliun. Ini sementara yang 4 perusahaan dulu. Yang 6 masih di-keep oleh tim gabungan yaitu Jamdatun, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan. LPEI merespon temuan 4 debitur yang diduga melakukan fraud senilai 2,5 triliun rupiah di mana indikasi tindak korupsi tersebut dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung. Agung ST Burhanuddin menegaskan dalam berkas yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlihat jelas 4 perusahaan debitur terindikasi melakukan tindak pidana korupsi atau fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Keempat debitur yang terindikasi korupsi adalah PT RII tercatat sebesar 1,8 triliun rupiah, PT SMR terindikasi korupsi 216 miliar rupiah, PT SMI diduga fraud 1,44 miliar rupiah, dan PT PRS sebesar 305 miliar rupiah. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Eksekutif LPEI Riani Tirtoso menegaskan pihaknya sepenuhnya mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debiturnya yang bermasalah secara hukum. LPEI juga menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasi lembaga dan profesional dalam menjalankan mandatnya mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan. Di sisi lain, laporan kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini terdeteksi pada 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan.
Untuk itu, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha terus maksimal mengusut kasus fraud yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai 3,4 triliun rupiah.